Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Buruh. Bertemu lagi dengan kita di podcast terbaru dari Serikat Pekerja ASKI. Di sini telah hadir di studio podcast kita Bung Mamat Tarmat sebagai wakil ketua PUK ya. Nah, yang di sebelah kanan saya sudah hadir juga Bung Tarono sebagai sekjen di SP ASKI ini. Nah, kita akan membahas beberapa terkait serikat. Apa sih itu serikat? Kegiatannya apa aja? Nanti dijelaskan sama beliau berdua ini. Gimana Bung Mamat? Sehat? Kayaknya batuk-batuk terus ini. Nggak ada air minumnya. Seret ya? Seret. Nggak ada air minumnya. Tolong panitia disiapkan. Bung Tarono gimana? Alhamdulillah sehat. Kemarin infonya udah poster ya? Baru poster? Belum. Berarti Nanti belum nyari calo dulu lah yang mau lah pokoknya. pakai poster biar jernih. Iya. Gini Bung Mamat, Bung Tarono, ini podcast kita yang perdana ya istilahnya ya. Jadi kita beberapa anggota yang belum tahu juga seluk-beluk dari serikat itu apa, fungsinya apa, tujuannya apa itu bisa di sini bisa dijelaskan lewat media ini. Nah, ada beberapa terkait ini, ada beberapa pertanyaan nih yang mau saya ajuin untuk teman-teman buruh yang lainnya. Yang pertama itu program serikat SP ASKI itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Siapa? Program serikat. Tanya ke siapa? Ya, Slow bang. Terserah. Mungkin Bung Mamat bisa ngejelasin mungkin terkait program. Program ya. Ya mungkin sebelum perkenalkan dulu ya. Oh iya. Tadi kan udah perkenalan. Nggak enak kan kalau nggak dikenalan langsung. Oke, silakan. Nggak kenal maka tak Saya. kenal berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya. Kalau di kita sekarang siang nih, siang menjelang sore. Hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, saya Mamat Tarmat ya, jabatan di Serikat Pekerja ASKI itu sebagai waketum. Double job sih sebenarnya Mas, sama pengembangan. Ya, ada 2 job jadinya. Oke, sebelum tadi pertanyaannya ke program kerja ya, program Serikat Pekerja, ya mungkin sedikit menjelaskan lah awal mula Serikat Pekerja ASKI ini berdiri ya. Itu sebelumnya sih, sebelum ke Serikat Pekerja ASKI sekarang ya, kita ada beberapa nama nih. Ya. Sebelum ke Serikat Pekerja ASKI, jadi dari nama A, B, C gitu. Awalnya itu di IKBA. Sebenarnya sebelum ke IKBA ada IKA dulu. IKA jadi Ikatan Keluarga ASKI. Eko kan? nggak ada Eko ya? Nggak ada Pak Eko. Udah keluar ya? IKA. Habis IKA ke IKBA. Ya. Ikatan Keluarga Besar ASKI. Itu kalau secara pembentukan sih itu di tahun 2012 ya Bu ya. 2012. Itu 25 Juni tepatnya. 2012. Nah, itu kebetulan kalau secara peresmiannya itu di tahun 2013. Jadi setahun kemudian. Prosesnya lumayan panjang ya ini persiapannya. Nah, Bung Tarono juga dari awal ikut ya kan. Ikut terus ya? Ikut ya. Dari mungkin kalau dari Iqbal mah baru dia ya. Dari setelah Iqbal berdiri, nah baru udah beliau muncul. Jadi baru kelihatan nih dari gorong-gorong yang kita cabut gitu. Kasihan ya dipungut. Nemu. Jadi lebih pasnya itu nemu. Ya. Ini beliau dari awal ya, jadi sedikit tahu ceritanya seperti apa ya. Oke, silakan Bung. Oke, ya untuk yang tadi terkait masalah yang tadi Bung Muhammad bilang ya, IKA. Sebenarnya mungkin ada pertanyaan, udah ada nama IKA kenapa jadi IKBA? Ya enggak? Jadi gini, menurut sesepuh saya ya,
di Bung Mamat juga. Saya nggak nyebut nama. Kalau saya bilang tuh bukan sesepuh, senior. Kalau ngomongin tua kan nggak enak, takut kualat, ya nggak. Jadi sesepuh saya gitu kan. IKA itu sudah digunakan kalau tidak salah ya oleh kawan-kawan dari Astra Otopat gitu. Jadi makanya kenapa kita jadi berubah menjadi IKBA. Terus juga kenapa prosesnya kok dari 2012 kurang lebih setahun baru resmi sebagai serikat pekerja, karena memang waktu pembentukan juga lagi-lagi menurut sesepuh saya nih ya, mereka juga nggak tahu kalau mau dibentuk serikat pekerja saat itu. Akhirnya setelah tahu ya kan balik lagi kemana yang ke aturan terkait masalah organisasi serikat pekerja, Undang-Undang 21 tahun 2000. Dibentuknya dari siapa? Dari pekerja, ya enggak? Terus juga untuk siapa? Untuk pekerja. Makanya kenapa prosesnya lumayan panjang dan akhirnya di 2013 sah secara hukum kita menjadi Serikat Pekerja Mandiri Ikatan Keluarga Besar ASKI yang disingkat SPM IKBA gitu. Nah, kalau tadi sebenarnya untuk keanggotaan saya tuh dari 2012 gitu, cuman nyumpet di C9, lebih pasnya itu di BST dulu, Pardoin. Masih dulu masih begitulah ya. Masih jadi geng motor. Geng motor dulu. Ya. Belum rame-ramenya geng motor, udah ada geng motor duluan berarti kan. Nah, terus akhirnya 2014 nggak sengaja ya. Waktu itu karena diskusi sama Bung Triharmoko, terus juga Bung Pada, akhirnya mulai masuklah 2014, 2015 ya kan. Terus akhirnya tadi di awal ya Bung Mamat bilang ada beberapa nama. Selain nama IKA dan IKBA, sebenarnya juga ada nama Federasi Serikat Pekerja Pajajaran Mandiri atau yang biasa disingkat FSPPM ataupun Serikat SP Pajajaran gitu. Kenapa sih dari SPM IKBA terus berubah jadi Pajajaran ataupun FSPPM? Karena di 2015, 2016 itu kita melihat setiap pergerakan, bahasanya ya, untuk pergerakan tahunan ataupun event rutin setiap akhir tahun menjelang awal tahun itu terkait penyesuaian upah, bukan kenaikan upah. Kadang orang salah tafsirnya gini, lagi-lagi buruh pekerja nih, saya pakai namanya nih buruh aja ya, karena ada orang yang nggak mau dipanggil buruh. Ada, saya pekerja bukan buruh. Berarti bekerja. Sebenarnya kan sama ya, hanya perbedaan bahasanya aja, pekerja ataupun buruh. Ya, jadi di tahun-tahun tersebut ya kan kita selalu mengikuti yang namanya permintaan penyesuaian upah di daerah Pemda, ke Bupati, ya kan. Alhamdulillah belum pernah ditemuin saat itu. Mungkin beliaunya sibuk kan, padat, agendanya padat, ya kan. Bisa jadi sibuk nyari suara kan gitu kan. Nyari suara waktunya luang banget. Kalau itu kan per momen ya. Gitu. Kalau buat ketemu mungkin benturan lagi. Yang jadi pertanyaan dari suara nyarinya kemana? Emang suara bisa dicari. Nah, itu dia, ya kan. Nah, jadi melihat dari itu ada beberapa kawan-kawan, ya kan. Akhirnya ada guyonan bahasa, kenapa sih kita nggak bisa mewakili kawan-kawan kita yang notabene untuk ASKI sendiri kan adanya di daerah Lanbau Bogorindo, masuk kawasan industri juga, Sentul kan. Kenapa sih nggak bisa gitu kan? Oh, ternyata ASKI itu ataupun kawan-kawan yang tergabung tadi ya, ABB ya, Aliansi Buruh Bogor, ya nggak? Itu tidak sah secara hukum. Gimana caranya? Ya udah, lu pada bikin federasi, kurang lebih waktu guyon-guyonannya seperti itu. Kenapa sih kita nggak bikin federasi aja sekalian gitu kan? Dari hal-hal bahasanya candaan seperti itu, akhirnya teman-teman tuh serius gitu. Dan terus terang saya sendiri tidak terlibat intens di situ. Bung Mamat juga sama, karena di situ hanya dari ketua-ketua SPTP-nya saja, ya kan. Singkat cerita 2017 sah secara hukum, biarpun 2017
Berarti dari 2012 ke 2013 sah secara hukum tuh IKBA. Sampai 2017 kita berubah nama dari IKBA ke FSPPM. Gitu. Tujuannya yang tadi kita menginginkan adanya keterwakilan ketika bahasanya untuk memperhitungkan penyesuaian upah teman-teman seperti itu. Mewakili kawan-kawan suara kan gitu. aspirasi. Karena bahasa kasarnya, mohon maaf nih, buat apa lu punya masa teriak-teriak di luar tapi nggak bisa bahasanya menyampaikan di dalamnya gitu. Nggak ada perwakilan juga, percuma kan, kurang lebih bahasa seperti itu. Nah dari 2017 ya kan lanjut sampai 2020. Kenapa saya bilang sampai 2020? Jadi di 2020 akhir itu sekitar bulan Desember. Ada diskusi ringan, lagi-lagi semua apa ya bahasanya, ide-ide itu bahasanya ya dari diskusi-diskusi biasa gitu kan. Nah saat itu ada bahasa bahwa yuk kita bikin satu organisasi, satu perahu, satu kapal besar gitu kan, yang notabene kita kan gabungan dari grup. ASKI ini kan gabungan dari grup gitu. Kenapa kita nggak bikin serikat pekerja yang satu grup aja sekalian kan gitu? Toh di aturan 21/2000 juga tidak menegaskan bahwa nggak bisa kita bikin serikat pekerja satu grup ataupun seperti apa, kan nggak bisa. Nggak ada aturan ininya kan. Makanya oh ya udah di 2021 kita mulai serius tuh membahas itu intens. Baik dari teman-teman pengurus, teman-teman bakor, bahkan nyampe ke anggota beberapa setelah kita diskusi di kepengurusan, baik menurut kawan-kawan, ke bakor sharing segala macam, dan baik menurut teman-teman bakor, akhirnya baru turunlah ke teman-teman anggota. Ya enggak? Di 2021 tepatnya di bulan Agustus tanggal 17 ya kan, terjadilah deklarasi Serikat Pekerja Astra. Walaupun masih berupa komite gitu. Belum. Gitu. Masih komite. Ya, masih persiapan komite persiapan gitu. Kenapa masih komite? Karena mungkin masih masih belum ketemu, titik temunya itu belum dapat di teman-teman perusahaan-perusahaan yang satu naungan dengan Astra ini gitu. Makanya belum secara ininya tuh belum lengkap gitu, masih kurang lah. Akhirnya ya udah kita komite dengan tujuan yang masih sama, yaitu sebuah perahu besar yang muaranya nanti di mana, di kesejahteraan teman-teman anggota, tentunya seperti itu. Nah terus singkat cerita sampai 2021 akhir kita belum dapat titik temunya untuk kelanjutan bahasanya Federasi Astra ini. Akhirnya di awal 2022 ini setelah diskusi dengan kawan-kawan segala macam, akhirnya karena satu dan lain hal ya enggak, akhirnya ya udah kita dari mungkin ada pertanyaan, lu udah federasi, lu ngapain ke SPTP? Kan gitu ya? Balik lagi ke SPTP, lu mundur dong, harusnya maju. Lu malah turun dong, harusnya kan lu naik, lu meningkatkan lagi gitu kan. Nah, di sini mungkin mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan gitu. Kenapa kita jadi SPTP lagi? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa disonding di sini, cuman intinya kayak gini. Siapa apapun perahunya gitu kan, selama tujuan dan kepengurusannya itu amanah, insya Allah gitu kan, insya Allah kawan-kawan anggota, pengurus ataupun bakor segala macam itu bisa lebih sejahtera kan gitu. Amin. Dan ini salah satu keseriusan dari teman-teman pengurus ya kan, untuk ya mudah-mudahan perahu besar yang nantinya digadang-gadang ini bisa lebih mensejahterakan anggotanya itu bisa segera terrealisasikan gitu. Makanya kenapa di 2022 ini lagi proses ya. Kenapa sih nggak ada sosialisasi ke anggota? Cuman kok udah ada bahasanya, udah ada isu-isu bahasanya ya, isu-isu. Oh SP ASKI, oh ada serikat lagi nih di ASKI gitu. Enggak. Jadi dari FSPPM PT ASKI berubah lagi menjadi SP ASKI gitu.
Buat apa? Bahasa kasarnya gini, buat apa lu levelan lu federasi tapi lu nggak punya manfaat lebih buat anggota lu? Buat apa lu punya posisi di DPC, DPP ataupun PC tapi lu nggak bisa lebih meningkatkan kesejahteraan anggota lu? Gitu. Kan kita berserikat itu kan, baca deh iniannya. Fungsinya gitu kan. Kita untuk meningkatkan, bukan mensejahterakan, meningkatkan. Di garis bawahi, meningkatkan gitu loh. Jadi di sini yang harus dilihat juga bukan berarti kita pelin-pelan, enggak. Kita melihat oh iya ini suatu kapal ataupun suatu wadah yang bagus gitu. Makanya kenapa kita jadi SPASKI seperti itu. Plus minusnya udah kita timbang, ya insya Allah nanti habis Lebaran itu bisa segera disahkan. Launching lah ya. Bikin tumpeng kan? Mungkin kalau tumpeng urusannya Bung Mamat gitu ya. Sedang dipikirkan sih mungkin sih tumpengnya 2 meter lah. 2 meter, cuman untuk diameternya sendiri itu 0, sekian lah ya. Jadi kurus panjang gitu. Bisa. Ya, jadi seperti itu. Ya, seperti itu untuk yang tadi ya untuk masalah serikat kita. Memang lika-likunya luar biasa ya. Terus terang selama saya menjalan dari 2013-2014 lah ya, kita memang bener-bener nyari yang pertama itu kita nyari gurunya siapa gitu kan, nyari harusnya berserikat itu seperti apa, sharingnya dengan siapa, karena top stopnya itu ya di kita gitu. Kalau ngomongin dulu ketua umumnya paling tinggi ya udah bener-bener di ketua umum. Mungkin kalau di organisasi-organisasi yang lainnya levelan ketua PUK masih ada levelan tertingginya. Dia mungkin bisa sharing lebih up lagi gitu. Kalau di kita ya ketika ketua PUK-nya pusing, ya selesai gitu. Nah, alhamdulillah dari 2012, 13 sampai 2021 bahkan sampai hari ini link-link kita sudah lumayan banyak ya, kayak untuk sharing, untuk pendidikan segala macam, diskusi-diskusi forum segala macam itu kita bisa mengikuti dan alhamdulillah di jaring kita sudah lumayan luas. Mudah-mudahan sih teman-teman bidang ataupun teman-teman pengurus bisa lebih memanfaatkan ini. Dan satu lagi, anggota jangan merasa oh gue anggota gimana pengurus, karena kan kita ngomongin wadah nih. Kita ngomongin wadah nih ya, nggak apa-apa kali ya saya curhat sekalian gitu kan. Kita ngomongin wadah nih, jadi gini, wadah itu isinya bukan hanya pengurus gitu loh. Wadah ini bukan isinya hanya bakor atau wadah ini isinya hanya anggota, enggak. Saya dan teman-teman pengurus lainnya termasuk Bung Mamat juga ya kan, di sini pengennya apa, anggota itu ya bisa advokasi dirinya sendiri. Nggak apa-apa laporan dari anggota, ini ada masalah ke bakor atau ke HIPMI, tolong dong tanganin. Setidak-tidaknya kita memberikan pembelajaran ke kawan-kawan gimana caranya mengadvokasi mereka diri sendiri kan gitu. Kalau udah mentok nih baru kan gitu. Karena apa? Karena selain masalah regenerasi, mendidik anggota supaya bisa mengadvokasi dirinya sendiri itu sangat penting. Dan yang saya lihat ini sharing dari beberapa kawan-kawan, dan ini dari sudut pandang saya pribadi, banyak serikat pekerja yang notabene itu lebih mengutamakan advokasi dari pengurus, tapi dia tidak melihat anggotanya itu sudah ngerti atau belum sih. Coba deh nanti ditanya ketika ada aksi lagi atau ada ini, tanya anggotanya ikut aksi, tahu nggak mereka aksi itu ngapain gitu. Terkadang mereka tuh ditanya, oh aksi mau ngapain? Ya gue mau ngikut aja. Mumpung ada aksi gue nggak kerja kan gitu. Nah, kebanyakan juga kalau ditanya yang masa aksi ini nuntut apa sih? Nggak tahu. Tapi kan nggak tahu. Nggak tahu gitu. Ya, jangan sampai kita anggota kita ikut aksi, tapi nggak tahu tujuannya itu apa. Iya. Apa yang kita tuntut itu. Betul. Harus tahu. Betul. Nggak ngerti, nggak tahu gitu. Yang malah di muaranya yang pinter makin pinter siapa? Pengurus tentunya. Iya nggak? Yang paham makin paham siapa? Pengurus. Yang nggak ngerti makin nggak ngerti siapa? Ya teman-teman anggota. Makanya ayo dari anggota juga gitu kan,
ketika ada program pendidikan segala macam itu disambut juga gitu. Kayak di kita di ASKI itu di FSPPM ataupun SPASKI sendiri itu ada jadwal piket seminggu 4. Kenapa nggak 5? Karena di hari Jumatnya itu ya bahasanya mungkin bisa diisi saya ataupun Bung Mamat. Tapi di Senin sampai Kamis itu teman-teman bidang yang piket gitu. Jadi bisa tuh. Iya, sebenarnya waktu itu juga saya tidak menyangka bakalan bisa sebesar ini ya. Kan dulu kan yang waktu Iqbal itu Iqbal soalnya dulu apa yang katanya pendiri, yang katanya pelaku sejarah founder ya kan, pelaku sejarah pembentukan Serikat Pekerja SPM Iqbal dulu itu ternyata pada hilang satu-satu yes ya kita bingung. Dulu itu masih yang masih bertahan itu ada saya, ada Pak Trihar Moko tuh yang sekarang menjabat ketua umum, sama satu lagi Angga Yuda Karisma yang mungkin Bukarin lah. Itu tinggal bertiga tuh. Nah yang katanya pelaku sejarah pendiri segala macam pada hilang. Ya kan kita bingung di situ kan. Akhirnya kita putuskan satu orang buat nyari satu orang lagi gitu. Jadi saya nyari siapa gitu kan. Dulu itu kan Pak Moko nyari siapa. Nah, kebetulan kan Bung Tarono itu kan diambil dari Pak Moko tuh. Saya ada si Abah, mungkin tahu lah. Nanti diundang fenomenal Abah Dani. Ya. Saya ambil narasumber berikutnya. Ya bisa lah Abah. Ya kan Abah, terus mungkin ada yang dari Bung Demang. Ya kan? Akhirnya dari 3 orang itu jadilah istilahnya ngambil satu jadi banyak lagi. Alhamdulillah kan makin kesini ya jadi kita kan intinya membangun pondasi dulu, memperkuat pondasi dulu. Kita ngambilin yang Bung Tarono tadinya yang dari geng motor kita tarik ya, jadi kita tarik lah buat ngurusin teman-teman yang lain gitu sih. Nggak nyangka jadi seperti ini kan, dari 2012 sekarang 2022 ya kan, 10 tahunan 10 tahun berjalan kita, 10 tahun banyak lika-likunya lah. Kalau diceritain semuanya sih dari awal sampai sekarang itu ya nggak habis seminggu kali ya. Yang dari perpindahan segala macam lah. Nah itu tadi sempat disinggung juga sama Bung Tarono itu program serikat. Program serikat itu sendiri apa aja sih? Sebenarnya gini ya, untuk program serikat kerja yang sudah berjalan di kita itu sih ada beberapa program ya. Yang pertama itu ada yang tadi itu ya kan, yang dari Bung Tarono dijelaskan itu jadwal piket. Ya kenapa sih kita harus bikin jadwal piket? Hampir semua pimpinan PUK kita, ya, ketua bidang kita itu dirumahkan. Jadi ketika teman-teman anggota, mungkin bakor, mungkin anggota yang mau laporan atau mau curhat atau mau segala macem, nggak ada nih kitanya di tempat ya, karena rata-rata hampir semua ketua bidang itu dirumahkan. Ya akhirnya kita bikinlah program seperti itu. Jadi supaya tidak putus komunikasi gitu. Kalau nggak kayak gitu kita putus komunikasi jebret itu. Nah yang kedua itu ada yang namanya relawan pekerja pajajaran. RPP. Yang kita kenal RPP. Yang kita kenal RPP, karena RPP. Nah itu tugasnya seperti apa sih? Ya lebih ke sosial sih kalau mereka itu. Lebih ke sosial. Ya ketika ada bencana gitu, ada musibah dari kalau di luar gitu tetap kita ya sebutannya saudara-saudara kita yang terkena musibah di luar daerah atau di mana gitu ya. Ya kita juga nggak join RPP juga sih ketika ada musibah atau apa, ya kita nggak sendiri sih, banyak sih ya, kita join ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu buat ngasih sumbangan segala macam lah gitu. Terus ada pengembangan. Nah pengembangan itu ya kita gimana caranya
si uang teman-teman itu nggak di apa namanya itu istilahnya nggak mandek segitu gitu. Jadi kita usahakan bertambah pengelolaannya gitu ya kan. Jadi sudah ada bidang pengembangan. Terus yang terbaru itu ada uang tabungan. Nah, ada uang tabungan di teman-teman. Uang tabungan teman-teman yang kita tarik 10.000 per anggota. Ya kan dari kita kan potong 1% nih. Kita potong 1%, kocosnya 1%. Nah, dari 1% itu kita kelola. Nah, kita sisihkan 10.000. Oh, gitu. Iya, kita sisihkan 10.000. Yang alhamdulillah yang nantinya ketika teman-teman sudah pensiun atau sudah tidak bekerja di ASKI lagi, ya uang yang tabungan teman-teman itu hak teman-teman itu nanti kita kasih. Seperti itu. Jadi cos dari 1% itu kita sisihkan 10.000 per anggota. Iya. Itu kalau boleh ini mulainya dari kapan? Mulainya itu sudah jalan 2000 tahun lalu 2020-an lah. ya Ya, efektifnya jalan efektifnya itu kan. Nah, sebenarnya kan program tabungan ini kan dari dulu dari hasil kongres hasil kongres 2019. Cuman baru terrealisasi di tahun 2020 ya. 2020-an. Masa berarti sudah jalan hampir 2 tahun ya. 2021 2022. Agustus 2020 ya. Hampir Hampir mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Nah, mau 2 tahun. Ya. Jadi ini yang salah persepsi kadang, gua dari 2012 nih join serikat gitu kan. Sedangkan dulu kalau boleh disampaikan dulu aja iuran itu 10.000, betul nggak? Ya. Kalau dipotong 10.000 buat kegiatannya gimana kan gitu. Habis gitu. Jadi potong 10.000 3 bulan kita motong, set baru kita bisa ngadain kegiatan pendidikan. Tarik lagi 3 bulan baru. Zaman dulu lah itu. Jadi alasan kenapa dulu 10.000 jadi 1% itu karena kayak gitu tadi Bung Mamat cerita tuh Bung. Jadi buat ngadain pendidikan aja, dan itu nggak sampai 100 orang loh ya. Sekali pendidikan tuh kita nggak sampai 100 orang, ya kan? Nah itu dananya luar biasa. Itu 2013, 2014, 2015, 2016 tuh udah mulai inilah. Pokoknya waktu 10.000 itu kayak gitu. Ini 3 bulan udah kita nggak bikin kegiatan apa-apa nih, nabung. Puasa nih. Gitu. Ntar kegiatan tuh pas pendidikan selesai udah kita diem dulu nih. Gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya 1%, dan itu pun dibagi. Mungkin yang tadi Bung Mamat bilang masalah tabungan juga itu dari 1%. Terus sebelum tabungan juga itu bahasanya kalau kita tuh bahasa pengurus tuh ada tunjangan anggota. Iya enggak? Itu ada tunjangan anggota tuh. Kayak gitu. Jadi bahasanya kami di kepengurusan tuh bukan memikirkannya gini. Oh, yang penting karyawan sejahtera selesai. Enggak. Kita tuh udah kayak keluarga di sini gitu. Baik dari anggota, bakor ataupun dari pengurus, itu udah kayak anggota udah kayak keluarga, bukan hanya sekedar anggota serikat pekerja kayak gitu kan. Makanya apa sih yang bisa lebih bermanfaat lagi kan gitu. Akhirnya ya udah tuh bidangnya Bung Parno ini sebenarnya bidang kesejahteraan. Ya buat nextnya. Itu bintang yang tamunya ya itu yang merumuskan ada sekian pemetaannya itu dari bidang kesejahteraan kan gitu. Terus juga event apa lagi yang baru selain tabungan itu kita ada olahraga bareng gitu. Buat apa sih ya selain yang tadi masalah piket buat ketemu ya kan ya. Mungkin ada beberapa terkadang kan gini, untuk ke sekretariat itu sulit teman-teman. Nggak tahu sulit, nggak tahu segan, nggak tahu takut apa lagi. Bingung kita juga. Bisa jadi takut karena apa? Bung Mamat badannya gede kan gitu. Ya enggak? Nah, akhirnya pokoknya nyambung yang tadi. Ya kan founder-foundernya ngilang. Kenapa Bung Mamat nggak ngilang? Tahu nggak? Karena dia nggak bisa ngilang. Ketahuan saya kalau ketahuan. Dia mau ngumpet di mana? Ketahuan. Ngumpetnya susah. Gitu. Pernah berubah jadi pohon. Nah, dia nyamar jadi pohonnya ketahuan gitu kan. Nyamar jadi pohon ya. Pernah saya sekali nyamar jadi pohon. Sekali ya, kayak gitu. Jadi di atas gunung. Jadi itu olahraga di kita alhamdulillah ada 2 cabang yang udah intens ya. Udah intens berjalan.
itu bulu tangkis, badminton ataupun mini soccer, futsal ya, lapangan sepak bola sih belum. Sepak bolanya belum, cuman untuk yang bahasanya yang kecil-kecilnya udah mulai berjalan. Mudah-mudahan sih teman-teman yang hobinya berenang atau misalkan panahan atau yang lainnya lah, basket, golf gitu kan, bowling bisa diadakan asal ya kan, yaitu disampaikan ke pengurus satu. Yang kedua, yang minat itu jangan yang minat sendiri minta gitu kan, mentang-mentang senang golf gitu kan, saya ngajuin sendiri gitu kan, ya nggak gitu juga. Kita juga ada ini ya, gitu. Kriteria pengelolaan juga ya. Kira-kira peminatnya banyak. Betul. Kita juga harus memilah dulu. Kayak gitu, karena bukan yang nggak mau, ibaratnya nggak mau kasih support ke teman-teman, enggak, cuman kan ada hal yang mesti kita jalankan. Dari 1% ini kan pembagian itu banyak gitu, karena terus terang yang kayak tabungan aja, kenapa itu kan 2019, kenapa baru 2020 pasca tanda kutip ya lagi musibah bukan nasional bahkan dunia, kenapa ada pemotongan tabungan gitu kan? Karena untuk perencanaan sendiri itu kita nggak bisa udah potong aja ya udah program jalan, enggak, kita pertimbangan plus minusnya juga. Kenapa sih 10.000? Kenapa nggak berbentuk persen? Ya nanti ketahuan Bung Mamat gajinya udah sekian puluh juta, ketahuan potongannya di situ kan gitu. Kalau mengikuti persen, akhirnya sementara untuk bahasanya startingnya ya udahlah kita dari 10.000 dulu gitu. Mungkin itu sih ininya buat jadi, program. Kita kelola lagi. Uang dari teman-teman ya balik lagi Ke teman-teman. Uang dari anggota kita balikin lagi ke anggota. Itu sih seperti itu sih. Jadi jelas ya, penggunaan dari COS itu bukan berarti buat kita tim POK enggak. Itu ada feedbacknya, jadi timbal baliknya ke teman-teman. Mungkin kalau boleh nambahin sedikit, dari 1% itu juga kita punya pendidik loh. Udah ada orang yang jadi trainer loh. Iya enggak? Betul enggak Bung Mamat? Itu ada. Itu ada. Dan itu pernah dilakukan oleh teman-teman yang selesai dididik. Iya, gitu. Jadi kita dulu itu ada program pendidikan dasar ya. TOT. Training of Trainer. Nah, itu ada beberapa orang nih yang kita kirim ke situ gitu. Jadi supaya apa sih? Ya supaya ketika kita mau mengadakan suatu pendidikan dasar ya minimal orang-orang yang kita didik TOT itu yang maju duluan. Punya bekalnya. Udah ada bekalnya gitu. Ya, itu isi lisensinya. Meminimalisasi budget pengeluaran. Kayak gitu. Jangan nanti udah dididik, Bung Mamat misalkan udah dididik, minta tarif lagi nih kan gitu. Karena kan gini, yang kita lihat juga dari serikat-serikat lainnya ataupun teman-teman aktivis di luaran sana juga, bahkan mereka itu sudah punya advokat secara tanda kutip ya, advokat yang legal gitu. Ya contoh ada beberapa yang di Bogor sendiri itu lawyer yang memang awalnya itu aktivis, terus akhirnya disekolahin oleh organisasi. Ketika selesai ya dia jadi bahasanya jadi lawyernya serikat, bukan lawyernya pengusaha ya. Kan gitu. Soalnya lagi rame nih, yang penting cuan kan gitu. Situ. Ya itu udah ada tambahan lagi Bu? Ya itulah program. Ya. Rono? Cukup itu aja sih ininya. Nah itu sebagian program yang ada di SPASKI ya. Sebagian. Bung Mamat sama Bung Tarono. Nah yang terbaru nih Bung Mamat sama Bung Tarono ini kenapa sih ada program baru ya? Saya lihat program baru ini dari bidang media tersendiri itu podcast SPASKI. Itu tujuannya apa? Jadi gini ya. Kenapa sih harus podcast itu? Sebenarnya gini kan. Yang pertama kita melihat kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Yang kedua mungkin teman-teman tahu lah, semua tahu nih adanya si bencana ini ya, kita sebutnya bencana ya. Ada si virus ini nih. Jadi gini, si copet ya, kalau kita sebutnya copet ya. Jadi gini, ketika kita mau menyampaikan informasi gitu lewat kumpul-kumpul tatap muka langsung itu kita susah.
susah. Terkendala dengan prokes tadi, ya kan. Ya akhirnya kita ngobrol bareng dengan media, dengan yang lain. Kenapa kita nggak bikin podcast saja gitu, ya kan? Jadi kan nanti kan ketika semua informasi ya kita bisa tuangkan di situ. Gitu. Selain di ekstrakurikuler itu, sebenarnya ekstrakurikuler itu kita sisipkan juga. Jadi ketika ada informasi beberapa menit tadi 5 sampai 10 menit lah. Jadi kita dapat informasi apa kita sampaikan. Jadi sebisa mungkin kita terbuka lah buat teman-teman. Nah, untuk acara tatap muka kumpul-kumpul rame-rame itu susah. Ya, akhirnya kita kan buat podcast seperti itu. Gitu. Jadi ketika ada informasi penyampaian apa ya kita bisa buat podcast lah. Pernah dulu kita coba di meeting online dulu ya. Dari Gmail gitu. Ya, yang Gmail ya kan. Itu juga cuma 2 jam ya kita coba. 2 jam kalau nggak salah. Kita coba 2 jam bukan cuman, Bang. Kita aja bukan cuman. Kita coba 2 jam dulu. 2 jam. Ya, akhirnya banyak masukan sih dari teman-teman sih, banyak masukan. Banyak yang dievaluasi. Iya, dari HP-nya panas, jaringannya lemot gitu kan. Jadi informasi itu keputus-putus gitu. Nah, akhirnya kita buat podcast lah seperti ini. Ini sebenarnya sih program baru media media yang lagi-lagi sebenarnya ya emang program ini dari dulu udah direncanakan gitu. Sekarang baru terrealisasi seperti itu. Ada tambahan kalau terkait podcast tuh kita melihatnya gini, rata-rata ya, saya nanya ke Bung Parno aja deh, dalam sehari ya berapa kali atau berapa lembar buku yang dibaca Bung Parno? Nggak ada. Kan gitu. Kan gitu. Berapa kali nonton YouTube dalam sehari? Sering. Nah, melihat dari kebiasaan itu, ya enggak. Terus tadi juga Bung Mamat bilang kemajuan teknologi segala macam, dan yang kami lihat dan teman-teman, terutama teman-teman media lihat bahwa ini salah satu medan juang yang baru lagi nih, gitu. Kenapa? Pertama, peminatnya bisa dipastikan banyak, gitu. Yang tadi untuk baca buku aja sulit, termasuk saya pribadi gitu kan. Jangan kan baca buku, baca undang-undang kayak males kan gitu. Apalagi ngeliat udah tebel banget tuh. Dulu Papa Buslow kan tebel banget tuh kan. Ada berapa ratus halaman, berapa ribu halaman kan gitu. Itu ada banyak perasaan. Iya, saya juga dapat 4 itu. Cuman nggak tahu itu yang aslinya yang mana kan gitu. Ada 1000, ada 800 ya. Banyak lah. Ya. Jadi seperti itu. Melihat dari situ akhirnya yaudah yuk kita ituin podcast gitu kan. Dan memanfaatkan juga teman-teman di bidang media gitu. Kita udah punya YouTube channel kan gitu. YouTube channel, terus juga untuk pengikutnya juga bisa dikatakan lumayan banyak gitu. Dan kalau yang tadi Bung Mamat bilang betul, untuk ngumpulin sekian banyak orang itu agak sulit. Kalau ngomongin ngumpulin orang, saya agak ingat di 2021 mau ngumpulin orang aja kita mikir-mikir, gitu. Sampai akhirnya ada kebetulan salah satu kawan-kawan aktivis bisa minjemin tempatnya, nyumpet tuh kita di situ tuh, kan gitu. Sampai di Uber padahal secara aturan kita sudah sesuai kan gitu, cuman nggak tahu khawatirnya apa waktu itu ya. Terus juga sekarang ngomongin wabah ini juga kan, ini jadi kekhawatiran bersama. Aduh, ketika ngumpul ntar gimana ya? Kan kalau ngomongin kondisi fisik, kondisi imun kan berbeda tiap orang. Kayak gitu. Terus yang tadi Bung Mamat bilang, kita pernah nyoba online 2 jam, alhamdulillah handphone panas banget. Gitu. Bukan masalah kuotanya, tapi handphonenya panas, kan gitu. Handphone panas. Kadang sinyal juga. Kadang sinyal gitu. Jadi informasi itu keputus. Kalau ada sinyal kan langsung dia. Nah, yang paling penting tuh sebenarnya bukan masalah handphonenya panas, nggak ada sinyal atau apa, nggak ngerti connect ke aplikasi tersebut. Misal kayak meeting Zoom gitu, buat connect ke meeting Zoomnya gimana gitu.
saya juga nggak ngerti gitu, makanya terbantu banget ada Bung Irwan ya. Bung Irwan kadang ini gimana kan gitu. Mungkin teman-teman juga terkendalanya di situ kayak gitu. Jadi kalau untuk YouTube kan ya saya rasa teman-teman juga banyak lah. Nah, udah pada udah tahu lah itu. Udah pada tahu lah. Kebangetan gitu. aja kalau nggak bisa akses di YouTube mah. Beda lagi lah. Iya, tapi ada yang nggak tahu bang, kakek gue nggak tahu YouTube. Iya, itu kan zaman anak kecil. Sekarang anak Bung Parno juga sama kan, kecil suka nonton dia. Iya, YouTube gitu kan. Kalau dulu YouTube apaan kan gitu. Apalagi YouTube udah menghasilkan cuan. Nah, berarti gitu. peminatnya banyak. Ke situ. Jadi melihat ya antusias seperti itu, dan ini suatu media perjuangan yang baru, ya akhirnya yuk kita mulai. Mungkin nantinya ya kedepannya bisa kita undang kawan-kawan aktivis lain, bukan hanya dari mana, dari pengurus-pengurus di organisasi kita aja, sharing kayak gitu kan. Kayak contoh yang tadi saya bilang, kenapa sih persepsi terkait masalah upah ya, kok banyak yang menyatakan bahwa upah itu naik loh tiap tahunnya, tapi ada juga yang ngomong upah itu hanya disesuaikan gitu. Saya nggak ngejawab sekarang, biar nanti ada panitia nyari ininya kan, narasumber lain kan gitu. Ya. Seperti itu. Ya, begitulah. Kayak gitu. Intinya dengan adanya program ini ya, harapan kami teman-teman anggota ataupun teman-teman yang lain ya di luar anggota, kayak istrinya, anaknya mungkin bisa ikut membantu gitu. Karena apa? Yang tadi sebenarnya tadi yang ngomongin tabungan, kenapa sih ada tabungan segala macam? Karena gini, melihat ada senior-senior kita yang sudah masuk masa pensiun ya, mohon maaf nih, ketika dapat uangnya gepokan, dia bingung mau ngapain gitu. Sebenarnya kelewat nih tadi Bung Mamat, apa kita ada dari terakhir tuh tahun 2020 kalau nggak salah ya, yang masalah 2021 atau 2020 itu yang training kewirausahaan Bung Mamat. 2020 yang training anggur 2021 ya, itu training anggur terakhir. Itu kita melihat karena masalah itu akhirnya yuk kita itu tabungan. Mungkin kalau teman-teman ingat di Kongres 2019 itu kan ada ya, siapa tahu kita bisa rekreasi bersama. Kan waktu itu ada bahasa-bahasa seperti itu kan. Ya. Gitu. Cuman kan ya UUD ujung-ujungnya duit gitu. Masalahnya di situ kan gitu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasikan nanti ke depannya. Program. Jadi bukan hanya sekedar organisasi serikat pekerja yang mensejahterakan pekerjanya aja, keluarganya, anaknya bisa ikut terlibat di situ. Tujuan besar seperti itu. Jadi itu. Secara ini pengadaan podcast ini menyampaikan informasi melalui ya kita ngikutin perkembangan zaman, trennya lah ya, trennya gini nih. Yang mudah-mudahan sih bisa tersampaikan informasi. Amin. Harapannya seperti itu. Nah untuk ininya rutinnya jadwalnya itu gimana? Kalau untuk rutin ya, karena ini kan awalnya ini ya udah diawali kemarin Bung Aeng tuh ya, yang cek itu kan. Ini udah mulai ya, insya Allah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Karena apa? Karena kita juga kan untuk narasumber segala macam itu kan perlu prepare, ditambahkan ya teman-teman juga dalam keadaan seperti ini juga ada agenda-agenda di bidangnya masing-masing. Kalau memang kita mau ada agenda di luar juga kan kita perlu janjian sama schedule segala macam. Mungkin ya insya Allah paling ininya tuh sebulan sekali lah. Bisa itu sebulan sekali lah. Sekali sampai 2 kali lah. Insya Allah seperti itu. Intinya sih kita usahakan semaksimal mungkin seperti itu. Ya, kalau bisa, kalau lebih bagus lagi bisa tiap hari gitu. Tiap hari. Takutnya bosan ada ketemu ini lagi. Lagi narasumbernya Bung Parno lagi kan gitu. Bisa jadi. Kalau pembahasannya melingkupi serikat pekerja sendiri atau ada yang lain? Kalau untuk pembahasannya sendiri ya karena podcast SPASKI, podcast Serikat Pekerja ya kan, itunya dari judulnya udah ketahuan kan gitu. Cuman ya mungkin dari sisi sosialnya nanti kita bisa bahas lagi. Kan di Bogor juga kan banyak relawan-relawan ya kan, kayak relawan Bogor,
ACT kayak gitu kan banyak tuh. Iya. Bisa kita undang gitu, ataupun aktivis-aktivis perburuan gitu, ataupun juru-juru didik yang dari sekian puluh tahun sudah ada di dunia aktivis ataupun dunia perburuan, mungkin bisa nanti kita sharing-sharing, kita curi ilmunya. Kalau nyuri ilmu nggak akan kena sanksi, kan gitu. Nyolong sendal. Nyolong sendal tuh sama aja kayak nyolong di brankas, kan gitu. Lebih gede nyolong sendal malah. Brankas malah bisa. Hati-hati kalau di rumah ada tukang somai pakai HT, hati-hati. Ya. Banyak sih. Enggak bohongan. Canda. Bercanda. Anggap serius enggak apa-apa kok. Kan banyak yang terbalik sekarang. Gitu. Iya. Tadi kan sudah dijelaskan kan, selain ini kan kita membahas apa aja sih di podcast ini, ya banyak sih. Ya tadi ada informasi seperti apa aja gitu kan. Program-program di setiap bidang nih. Kita kan ada beberapa bidang nih, ada dari organisasi, ada dari RPP, kesejahteraan, terus pengembangan, organisasi udah media. Nah, itu kan detailnya di situ. Ini kan berbidang, program-program ada di bidang semua gitu. Gitu sih. Jadi kita tunggu kawan-kawan buruh ya program selanjutnya, mudah-mudahan lancar. Amin. Nah, untuk mungkin waktunya udah ini juga ya. Menuju makan siang ya? Udah lewat apa? Alarmnya udah bunyi. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan anggota atau yang lainnya buat dari Bung Tarono atau Bung Muhammad dulu nih. Silakan kawan-kawan anggota. Kawan-kawan anggota. Saya sampaikan sih ini buat teman-teman anggota ya. Yang tadi disampaikan Bung Tarono, ya kita itu kan wadah itu kan istilahnya kalau serikat pekerja kan itu wadah ya kan? Isinya apa sih ya? Isinya ya dari mulai anggota, mulai dari PUK dan jajaran yang lainnya lah ya kan? Kita saling bersinergi di sini. Jadi ketika ada suatu masalah atau ada isu lah yang terbaru kan isu tuh ada isu apa gitu ya kan, isu ya kan, kita nggak tahu tuh isinya itu dari mana. Kadang teman-teman anggota itu lupa menyampaikannya, lupa bertanyanya isu itu benar atau enggaknya gitu. Jadi ya saya harapkan mulai mendekati lagi, mulai bersinergi lagi gitu, seperti dulu lagi lah, supaya apa gitu. Jadi supaya kalau ada isu-isu yang nggak jelas itu ya bisa langsung kita informasikan gitu ya buat teman-teman semuanya nih anggota nih. Silakan merapat ya kan, di sini kan ada jadwal piket, tantangannya nggak usah malu-malu, nggak bakalan diapa-apain sih. Kemudian kan ada dari jadwalnya kan Senin Selasa Rabu Kamis ada 4 hari itu ya kan. Silahkan mau berdiskusi mau apa di situ, itu sih. Dari Bung Tarono mungkin ya, kalau untuk dari saya untuk kawan-kawan terkhususnya anggota ya, pertama-tama ya saya secara pribadi ataupun secara organisasi mengucapkan banyak-banyak terima kasih gitu. Tadi kan Bung Mat bilang nggak nyangka nih kan gitu, nggak nyangka kita bisa sampai sebesar ini, bisa sampai ya ada pimpinan cabangnya, bisa sampai kita ikut forum A, forum B, bisa diskusi dengan si A, si B yang notabene itu belum tentu semua orang bisa diskusi dengan beliau kan gitu. Kayak gitu. Tanpa teman-teman anggota, tanpa support kawan-kawan anggota, ya entah itu lewat doa, entah itu lewat dengan beliau hadir langsung, akhirnya kita bisa sebesar ini. Kita bisa dari 2012, 2013 resmi sampai 2021, 2022 sekarang itu tidak terlepas dari kawan-kawan. Makanya tidak ada pengurus yang hebat, tapi kita semua hebat. Gitu. Tidak ada hasil itu dari pengurus, bukan. Memang jalannya seperti itu. Dari Gusti Allah tuh udah ya udah lu jalannya begini. Cuman ada garis yang memang bisa diubah. Gimana cara ngubahnya? Ya, dengan teman-teman ikut terlibat. Sedikit ngutip ya. Kenapa sih kalau di kita kan one voice, one word, one voice, solidarity. Mungkin ada rata-rata serikat pekerja itu jargonnya
ya kan, jargonnya atau yel-nya itu solidaritas, solidarity, kan kayak gitu. Kenapa? Karena kita sendiri-sendiri itu ya kita bisa dengan gampangnya kita dikalahkan ataupun dengan gampangnya kita disingkirkan oleh siapa? Ya oleh oknum-oknum pengusaha-pengusaha yang memang gitu kan, memang dengan terang-terangan, dengan jelas tidak menyukai adanya organisasi serikat pekerja ini, kan gitu. Harus mudah-mudahan sih dengan banyaknya program yang sudah diberikan ke kawan-kawan juga, kawan-kawan keadaan sekarang tuh harusnya bisa lebih merapat lagi ya, gitu. Bisa lebih merapat lagi karena apa? Kalau ngomongin aturan-aturan nasional, saya kutip sedikit masalah yang BPJS Tenaga Kerja. Betul, kita tidak bisa ya banyak peran serta di bahasanya di level nasional. Ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa untuk mengubah di mana. Kita kan kalau internal kita ada PKB. Gitu. Kita punya PKB gitu. Lah, gimana serikatmu kelihatan kuat oleh pengusaha, tapi teman-teman anggota sendiri tidak mau terlibat di situ. Teman-teman anggota sendiri masih ya mohon maaf, bahasanya nyari aman di situ. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Jangan sampai terkesannya nanti pengurus mengamankan posisinya masing-masing. Padahal di situ teman-teman anggota tidak melihat ataupun ada isu yang tadi Bung Muhammad bilang. Kan lagi trennya gini, ada isu ditelan langsung. Iya. Nggak dikunyah dulu. Nggak dikunyah, telan. Gitu. Ditelan gitu kan, ditelan langsung. Jadinya muntah situ. Akhirnya isu, apa? Kebanyakan dalam isu muntah. Harusnya kerja nyantai gitu kan, jadi nggak fokus. Ya amit-amit ya, jangan sampai kejadian. Akhirnya kecelakaan kerja gitu. Padahal kita ngeresponnya, oh itu isu kok kan gitu. Makanya seperti itu. Kalau misalkan ada isu, apalagi terkait masalah entah itu perusahaan, entah itu tentang organisasi, alangkah baiknya, alangkah bijaknya kawan-kawan ya lebih ininya tuh ke kawan-kawan bakor, ke pengurusnya sendiri gitu. Jangan nanya ke sama anggota yang belum tentu dia nanya nih ke anggota yang dia tanya, lawan bicaranya ngerti. Gimana kalau misalkan ya mohon maaf, lawan bicaranya agak lebay. Ya dilebih-lebihin akhirnya dia kemungkinan bahasa kemungkinan akhirnya dia persepsikan, dia implementasikan bahwa oh ini jadi, padahal bahasa dia sendiri kemungkinan begini ya, itu masih kemungkinan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, bisa lebih bermanfaat untuk kawan-kawan anggota beserta jajaran yang ada di dalamnya ya, istrinya, keluarganya kan gitu. Seperti itu, mungkin itu aja sih Bung Parno. Oke ya, terima kasih Bung Tarono dan Bung Mamat. Sama-sama. Dari awal tadi udah dijelaskan ya buat kawan-kawan buruh mengenai awal berdirinya serikat ini. Berarti lika-likunya panjang banget dari persiapan 2012 ya, 2012, 2013 sampai sekarang 2022 ya. Iya. Itu banyak berganti nama dan akhirnya sekarang yang terbaru itu SPASKI. Ya mudah-mudahan aja bergantinya nama ini, walaupun itu namanya apa ya, berganti-ganti tetap tujuannya sama. Tujuannya untuk mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan buat kawan-kawan buruh semua. Iya. Tadi juga udah dijelaskan juga tentang program dari serikat ya. Itu sebagian besarnya. Terus juga ada kenapa ada podcast ini, tujuannya apa? Tadi udah dijelaskan juga. Sekali lagi terima kasih Bung Mamat sama-sama atas kehadirannya di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya yang tentunya masih banyak bintang-bintang tamu yang masih dirahasiakan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh lagi.